Saya pikir pindah setelah lulus dari sekolah pilot ya, sekolah penerbang, ngambil S1 itu karena takut jatuh. Sekali mencicipi langit akan rindu. Zaman dulu memang sebelum lulus pun maskapai kan butuh supply demand kan, butuh. Nah, ya sebelum lulus sudah tanda kontrak. Untuk sekarang sih ya nggak memungkinkan lah, karena demand-nya nggak ada, supply-nya kan masih ada, jadi ya. Bicara Profesi. Selamat datang di Bicara Profesi. Kali ini kita kedatangan seorang pilot. Pilot. Belum jadi pilot, beliau adalah lulusan sekolah penerbang atau sekolah pilot, tapi sekarang justru kuliah bisnis, kuliah manajemen. Kita sambut saja tamu kita hari ini spesial, Mas Muhammad Rafiq. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabarnya? Baik. Kita undang spesial nih. Pasti karena ada hubungannya dengan perpilotan akhir-akhir ini. Siap. Gitu ya. Tapi sebelum itu saya pengen tanya dulu. Dulu lulusan sekolah penerbang atau pilot itu tahun berapa? Saya lulusan dari sekolah swasta, namanya The Raya Flying School. Mungkin untuk bagian kalangan aviasi mungkin udah pada tahu karena itu sekolah swasta pertama di Indonesia. Nah, mungkin kalau memang belum masih awam ya, itu ini kalau tahu film Warkop DKI? Warkop DKI tahu lah. Yang pakai Pak Dendro nerbangin pesawat? Tahu. Nah, yang pakai Cessna itu, nah itu pesawatnya The Raya. Oh gitu. Saya dulu sering tuh nerbangin tuh pesawat, masih ada tuh pesawat. Oh berarti ada maskapainya juga ya? Apa? Oh, kalau The Raya ada. Jadi ada sekolahnya, ada juga maskapai kargonya juga ada. Oh gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi swasta ya, karena setahu saya dulu pernah ikut juga nih. Saya ikutan di PLP Curug. Cuman ya gagal. Kenapa duduk di sini bukan di kokpit gitu? Oke, menarik banget nih. Tapi kenapa kok sekolah lagi yang BLS 1 ya? Ya. Itu jurusan manajemen. Nah, itu kenapa nih? Ada apa nih? Mungkin background-nya itu karena ya seperti kita tahu semua kan Pak, karena pandemi ya, semua sektor tuh terhantam, apalagi terutama tourism. Kan aviasi kan didorongnya paling banyak kan tourism juga, makanya ikut terdampak paling parah juga. Dan mungkin kan saya lulus 2019, 2020 pandemi, terus saya sebenarnya udah masuk tuh cari kuliah, terus akhirnya 2021 saya masuk di salah satu perguruan swasta di Jakarta, jurusan manajemen gitu sih. Oke. Tadi sekolah swasta ya, penerbang swasta ya. Yang di Curug itu negeri. Ya. Itu beasiswa di sana atau enggak? Sama aja bayar? Saya waktu saya masuk tahun 2017. Di tahun 2017 itu setahu saya mungkin ada yang bisa mengoreksi. Setahu saya itu STPI Curug itu 2017 itu udah tidak full beasiswa, setengah atau ya cuman setengah gitu. Oke, karena waktu saya testing dulu tahun 1996 itu gratis tuh. Dan lulusannya udah langsung diambil Garuda waktu itu. Oke. The Raya swasta mahal dong. Mungkin untuk sebagian besar kalangan orang ya cukup mahal ya. Ya, karena kan kalau kedokteran tuh ada biaya untuk bedah mayat segala macam ya. Tapi itu kan penerbang itu pilot kan berarti ada biaya untuk pesawat latih segala macam gitu ya. Pasti lebih mahal ya. Nah, jadi mungkin banyak nih ya teman-teman SMA atau mungkin sudah kuliah sebetulnya pengen jadi pilot. Karena setahu saya dulu ya, kalau sekarang kan kalau anak-anak ditanya mau jadi apa, mau jadi YouTuber gitu ya. Konten kreator. Kalau dulu kan mau jadi dokter, pilot, astronot, itu kesannya gampang banget gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang diperlukan untuk seseorang itu bisa menjadi pilot gitu ya? Sekolahnya harus gimana, ada persyaratan khusus atau tidak, jangan sampai itu cita-cita yang yang terlalu PHP gitu ya. Udah pasti yang kayak gini nggak bisa jadi pilot gitu. Atau kalau tidak lulus di negeri pasti swasta itu mahal banget gitu ya. Seperti apa? Boleh diceritakan nggak? Mungkin ini realistisnya aja ya Pak ya, ngomongnya. Nah, jadi untuk teman-teman, saya juga junior ya, kalau ada yang mau masuk junior mau masuk itu tanya dulu, kalau belum ada pendapatan sendiri, tanya ke orang tua mampu atau enggak. Itu dulu. Jadi
jangan membebankan orang tua tuh cita-cita kita gitu loh. Gitu. Jadi kita tanya dulu orang tua tuh mampu atau enggak, karena memang ya saya akuin biayanya besar gitu kan. Nah, setelah kalau memang orang tua atau punya uang sendiri, terus habis itu syarat ke kesehatan dulu. Itu wajib kesehatan. Kesehatan itu yang nggak boleh sekarang satu buta warna. Sudah nggak bisa. Udah nggak bisa, pasti. Udah mau ngapain sama juling. Juling nggak bisa? Nggak bisa. Oh, nanti titik kirinya Ya, berbeda juling. ya? Okay. Nah, itu nggak bisa sama. Ini nggak tahu sih, setahu saya kaki, panjang kaki. Oh, itu harus 1 meter ya. Kalau ini ada gas, nginjek gas. Ya kan ada rudder namanya. Oh, rudder. Pedalnya ya. Jadi panjang kaki minimal 1 meter. Minimal 1 meter. Minimal 1 meter. Oh, gitu. Jadi kalau itu bukan mengecilkan hati, cuman daripada membuat apa ya, lebih kecewa lebih dalam, mungkin bisa cari. Dilihat dulu ya persyaratan minimal. Ada uang ya mungkin kalau organisasi pilot biasa bukan komersil ya mungkin bisa ya, saya nggak tahu ya kayak gitu ya. Nggak bisa Pak. Oh, tetap nggak bisa? Ya kalau udah juling sama, terutama buta warna sama juling karena masalah safety kan. Kadang-kadang proporsi tubuh orang beda juga. Iya. Nah, tinggi sih, tapi badannya kan lebih panjang gitu. Misalkan itu kan nggak bisa juga ya. Oke, bagi teman-teman ya yang bercita-cita ingin berprofesi sebagai pilot, memang keren ya gitu. Wah, itu naik penyetir pesawat gitu ya, tapi resikonya juga besar gitu. Itu harus dicek dulu persyaratannya, juga biayanya tidak murah ya. Dan seperti saya sampaikan tadi, 96 dulu waktu saya mencoba tapi gagal jadi masuk sekolah penerbangan atau sekolah pilot ini, itu gratis. Sekarang ya informasinya kan tidak full beasiswa ya. Dan begitu keluar juga tidak langsung diserap maskapai ya. Iya. Kalau STP Curug bahkan sekarang udah nggak ada beasiswa. Udah nggak ada? Oh, sama sekali bayar. Oke, mungkin dengan yang swasta beda ya, tapi tetap bayar dua-duanya gitu. Iya, tetap bayar. Oh, gitu. Terus untuk masalah perekrutan, ya zaman dulu memang sebelum lulus pun maskapai kan butuh supply demand kan, butuh. Nah, ya sebelum lulus sudah tanda kontrak. Untuk sekarang sih ya nggak memungkinkan lah, karena demand-nya nggak ada, supply-nya kan masih ada, jadi ya. Itu juga yang membuat Mas Rafif tidak langsung jadi pilot di maskapai, karena supply-nya lebih tinggi, dan karena mungkin pandemi waktu itu ya, pas lulus. Kemudian untuk ke pesawat narrowbody untuk yang maskapai itu kan ada biaya training lagi, dan itu maskapai membebankannya ke siswa, calon kadetnya, gitu. Jadi ya seperti itu ya. Iya, nanti makin tambah lagi. Gitu. Tapi ini mau masuk jadi profesional atau tetap pengen jadi pilot sih? Udah sayang nih. Sekarang S1 manajemen gitu ya. Kalau saya tetap sekali mencicipi langit akan rindu. Gitu. Itu luar biasa gitu. Jadi kalau mungkin ya ada juga yang mungkin berpindah profesi tapi itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya Pak ya. Kalau saya sih orangnya ya udah sekali nyemplung ya udah basah sekalian kan. Terus orang tua juga istilahnya ya kan, tanggung jawab juga kan. Ya gimana caranya saya ya yang penting pantang menyerah. Iya gitu sih. Saya pikir pindah setelah lulus dari sekolah pilot ya, sekolah penerbang, ngambil S1 itu karena takut jatuh, bukan ya? Enggak sih, lebih ini sih Pak, lebih ke komplementari. Jadi kan bisa juga nanti kan manajemen, saya kan masuk ambil manajemen, jadi pasti sedikit tahu akan lebih bisa andil ke perusahaan gitu loh. Jadi tidak hanya sebagai orang penerbang juga, saya juga bisa di bagian manajemen, mungkin perusahaan kan akan lebih istilahnya sudut pandangannya lebih luas Pak. Sebagai pilotnya dan perusahaannya gitu. Jadi saya sebenarnya bisa menjembatani ini, yang pilot ini butuhnya ini loh perusahaan tuh, tapi ada keterbatasan ini loh. Jadi kita bisa cari jalan tengahnya gimana gitu sih. Saya mikirnya kenapa ambil manajemen, itu enggak yang teknik atau segala macam ya, karena gitu. Karena saya tahu beberapa maskapai juga si levelnya itu mantan kapten penerbang juga ya, gitu, yang sudah senior kemudian menempati posisi manajemen. Kalau udah dibekali dengan ilmu manajemen kan lebih bagus lagi ya, gitu. Tapi rata-rata sih yang
S1 sih Pak biasanya yang kalau udah manajemen gitu. Oh gitu. Iya, manajemen operasi gitu biasanya yang kapten gitu sih. Dari penerbang juga, cuman biasanya kualifikasinya memang ada yang S1. Bahkan ada yang S2 juga lumayan banyak sih. Lumayan banyak juga. Iya, menurut yang S2 gitu. Jadi lanjut gitu ya. Iya, pendidikan kan satu hal. Iya. Kalau mengambil sekolah pilot kan untuk profesi ya. Iya. Beda. Ada orang masing-masing ya. Ada yang suka sekolah, ada yang ya udah enggak. Ada yang udah enggak cukup ya, gitu ya. Cukup, gitu. Oke. Tapi terkait dengan pesawat jatuh ya. Kemarin ada pesawat latih jatuh ya. Iya. Itu pesawat latih jatuh itu kenapa sih? Apa karena siswanya karena lagi belajar gitu ya, kemudian jadinya akhirnya jatuh kemarin, kalau nggak salah bukan dari PLP Curug atau Draya kan sudah nggak ada ya, dari Indonesia Flying Club kalau nggak salah. Itu kenapa pesawat latih? Mungkin faktornya banyak sekali sih Pak. Jadi saya nggak bisa menilai ya, karena itu hak KNKT ya, karena itu. Jadi saya mungkin cuman bisa menyebutkan faktor-faktornya aja kali. Faktor-faktornya yang satu itu cuaca bisa, terus kemudian teknis. Jadi mungkin pesawatnya itu, terus kemudian ada memang dari penerbang itu sendiri, pilotnya itu sendiri itu mungkin melakukan kesalahan, memang ada faktor-faktor itu. Nah mungkin yang saya baca, kemarin saya baca itu ke ada masalah teknis juga ya, karena itu kan multi engine ya, mesinnya ada 2. Nah itu ada yang mati 1. Nah memang prosedurnya ada kalau multi engine itu gimana menerbangkan pesawat dengan 1 engine atau mesinnya cuma hanya 1. Nah selebihnya itu saya sih percaya almarhum kan almarhum semua ya, 3-tiganya itu sudah namanya orang nggak mungkin mau mati kan Pak. Iya, itu pasti melakukan yang terbaik lah. Tapi saya nggak tahu juga kenapanya. Mungkin ya saya juga nggak berani menduga sih, karena banyak banget faktor yang kemungkinan terjadi. Kemungkinan ya antaranya teknis sih, karena berangkatnya udah diagnosanya awalnya kan udah jelas sih di mesinnya itu sih. Mesinnya ya. Dan hujan lebat juga ya, kebetulan juga cuaca waktu itu pas hujan lebat. Mendung sih. Mendung ya. Iya. Oke. Cuman ya itu lebih mempengaruhi lagi, gitu nambah pressure-nya lagi gitu. Tapi sebenarnya semua siswa atau ya yang di sekolah penerbang ataupun menggunakan pesawat latih pasti harusnya secara checklist baik mesinnya orangnya harusnya layak terbang gitu ya. Karena takdir aja mungkin seperti itu ya. Karena kemarin juga yang kurang gimana coba, helikopter Presiden Iran ya, jatuh sampai meninggal dengan ininya itu beda ya antara lisensi pilot untuk helikopter dan pesawat. Beda. Kalau di dunia aviasi itu namanya pesawat, itu namanya fixed wing. Jadi sayap tetap. Kalau helikopter itu kami menyebutnya di aviasi itu rotary. Rotary itu sayapnya berputar. Jadi kalau pesawat fixed wing itu generate lift, menghasilkan gaya angkat itu kan dari sayap. Dari sayapnya itu kan dari gaya dorong mesin. Gaya dorong ya. Itu kan. Nah kalau rotary itu mesinnya, engine-nya itu menggerakkan wing-nya istilahnya. Nah, baling-baling itu wing-nya, yang itu yang men-generate lift-nya gitu. Oh, jadi beda ya. Beda. Tetap itu keangkat karena daya dorong ini ya. Ya, kalau itu dari wing-nya itu sendiri. Oh, oke. Jadi tidak bisa nih pilot pesawat komersial tiba-tiba nyetir pesawat helikopter gitu. Ya, harus latihan lagi ya. Dan mungkin saya juga ya pasti tidak bisa lebih jauh tentang masalah helikopter tadi, karena ya beda ranah, cuman tahu basicnya itu aja, jadi perbedaannya aja. Jadi dulu di waktu sekolah itu dijelaskan perbedaannya fixed wing atau pesawat biasa dengan helikopter itu bedanya. Untuk masalah teknis segala macam, saya nggak tahu. Gitu ya, karena jurusan teknis beda jurusan istilahnya gitu. Okay. Nah, tadi kan masih tetap pengen jadi pilot ya ke depannya berprofesi di sana berbagai macam hal, tanggung jawab. Ada tadi motonya tadi sekali mencicipi langit,
ya akan apa namanya rindu melangit terus. Rindu melangit terus. Tapi itu kan setelah tahu melangit Tapi sebenarnya kenapa ingin jadi pilot? Awalnya tuh kenapa ingin jadi pilot? Mungkin kan bisa jadi masinis. Atau supir ojol. Beda ya? Kenapa pengen jadi pilot Mas Hari? Nah, mungkin ceritanya agak lucu ya. Dulu waktu SMA itu gimana ya, saya tuh sukanya main aja gitu. Main aja pokoknya. Main ke warnet, main sama temen gitu. Terus ditanya sama orang tua, mau sekolah apa gitu. Tahu gitu. Ya kan kayak nggak ada rencana gitu kan. Nah, kebetulan itu ya mungkin istilahnya dikasih anugerah ya sebenarnya. Nah, sama motorik saya lumayan gitu. Jadi ya bukan untuk ditiru ya. Jadi dulu saya nyetir itu dari SMP itu pun nggak belajar, langsung aja pakai mobil langsung jalan raya. Oh gitu. Iya, agak nekat memang, teman jangan ditiru. Contoh yang jelek. Jadi habis itu SMP kelas 2, kelas 3 nggak salah. Tuh udah nyetir, kelas 1 SMA saya nyetir belum ada jalan tol dulu dari Solo ke Pasuruan kalau Bapak tahu Pasuruan. Nah, itu saya nyetir tuh, nyetirin ibu saya gitu. SMP itu ya? SMA kalau yang nyetir. Itu SMA. Nah, kalau yang mulai awal nyetirnya SMP. Nah, mungkin dari situ orang tua ngelihatnya. Wih, oke nih. Gitu ya. Jadi habis itu saya dikasih brosur kan. Apa ini? Udah mau jadi pilot aja gitu. Gitu. Saya kaget juga gitu. Habis itu ya udah, soalnya saya nggak punya tujuan, saya mah orangnya nurut aja sama orang tua gitu. Gitu. Pengaruh ya skill atau apa namanya kemampuan motorik kita di darat sama di pesawat, bukannya beda ya? Mungkin kemana tuh? Pasti hubungannya apa ya? Mungkin ini sih Pak, apa namanya? Kan daya apa ya? Tangkap. Iya kan gitu ya. Kan kalau di pesawat apalagi semua tangan 2 sama kaki 2 kan gerak semua. Gerak semua ya? Iya. Saya pikir pilot cuma duduk aja, pencet, ngangkat, udah gitu dibiarin aja gitu. Kalau pesawat pesawat besar sih ya, cuman kalau pesawat latih jangan harap. Pegang ya? Dua kaki apalagi. Gitu. Jadi main kaki. Jadi marahin kan gara-gara gitu-gitu. Gitu. Iya. Makanya kakinya tadi minimal 1 meter ya gitu. Ya 1 meter kurang dikit nggak bisa ya? Setahu saya itu ya. Saya itu. Gitu ya. Ini bagi orang tua yang anaknya mungkin sekarang ditanya mau jadi apa, nggak tahu mau jadi apa-apa, sukanya naik mobil, bisa jadi calon pilot ya. Gitu. Sedikit nih ke sekolah pilot, sekolah penerbang. Diajarin apa sih di dalamnya itu? Singkat aja, secara umum apa? Secara umum itu yang pertama itu safety. Apapun ya. Itu penting. Ya itu pokoknya udah harga mati pokoknya. Jadi apa namanya? Istilahnya logikanya siang hari nih waktu training gitu. Istilahnya namanya siang hari itu lampu nggak begitu ya, istilahnya nggak begitu perlu lah kalau siang hari, apalagi saat latih gitu kan. Nah itu aja udah diajarin, lupa nyalain lampu, ada namanya lampu taxi dan untuk apa namanya untuk terbang general. Jadi ada 2 lampu. Nah itu kan harus ganti-ganti. Nah itu kan kadang lupa ya, saking banyak itu aja dimarahin. Padahal siang hari gitu. Padahal siang hari. Iya, ini kan ya sebenarnya kan untuk orang ngomong ya siang-siang ngapain gitu. Nah, tapi kita diajarin tuh ya safety nomor 1 gitu. Ya apa namanya? Pasti ada alasannya. Alasannya ya kalau orang nggak tahu ini pesawatnya gerak atau jalan kan bisa lihat dari lampu. Oh lampunya nyala berarti nyala gitu. Jadi semua tuh diajarinnya pasti safety nomor 1, keselamatan nomor 1, itu yang paling utama sih. Jadi nggak ada kompromi. Di dunia penerbangan sejak pertama kali pesawat ditemukan sampai sekarang kan pasti berkembang ya dari sisi engine segala macam gitu. Ini pilot ini memang diajarinnya cuma gitu-gitu aja di sekolah atau seiring dengan perkembangan dari teknologi pesawat, atau sudah sejauh mana sih perkembangan teknologi pesawat ini? Nah mungkin untuk karena dasar dari dulu saya di sekolah penerbangan tuh, jadi semua tuh banyak kan analog gitu, analog, jadi basic. Jadi semua tuh harus tahu basicnya tuh dari mana, berangkatnya dari mana itu kan. Dari analog, kemudian dulu dari itu ada satu pesawat itu memang yang memang udah digital gitu. Jadi biar tahu juga gitu loh. Memang sekarang tuh eranya tuh digital gitu.
Jadi bisa merasakan perbedaannya gimana. Memang jauh banget lebih mudah gitu pakai yang digital ya. Tanya dia glass cockpit namanya. Nah, untuk mungkin bisa nyambung ke ini kenapa Dede di dunia IT teknologi lah ya istilahnya. Mungkin saya pernah baca itu udah dikembangkan lagi AI untuk AI? Iya. Nggak perlu pilot dong? AI untuk sebagai, saya nggak tahu sih, ini jatuhnya bakal mengganti atau membantu. Karena pesawat dulu yang lama-lama gitu, itu pasti minimal ada 3 orang. Kapten, first officer, co-pilotnya, sama engineer-nya. Nah, perkembangan teknologi berkuranglah 2. Jadi tugas engineer ini bisa didelegasikan kedua dengan bantuan teknologi glass cockpit tadi. Sebelumnya analog banyak gitu kan, jadi semua jadi rampingin jadi satu kan. Jadi 2 pilot workload-nya sudah cukup. Kalau AI kan digadang-gadang menggantikan manusia. Nah, saya belum tahu, cuman saya baca itu udah tahap development itu memang ada namanya dipasang di namanya Cessna Grand Caravan itu AI full nerbangin pesawatnya itu AI-nya itu. Jadi nggak ada pilotnya? Nggak ada pilotnya. Nggak ada pilotnya? Iya. Itu baru uji coba ya? Baru uji coba. Taksi juga kan ada ya, sudah mulai uji coba ya? Ya, kalau mobil. Mobil taksi atau untuk online tapi nggak pakai pilot ya. Tapi jadi itu memungkinkan ya di masa depan? Memungkinkan gitu sih. Cuman saya nggak tahu juga karena pasti kan developnya itu pasti di kargo dulu karena kan tidak menyangkut manusia gitu. Cuman saya sih bukan menduga ya atau memproyeksikan tuh tetap bukan menggantikan sepenuhnya, mungkin lebih untuk membantu lagi workload-nya lebih kurang lagi sih. Gitu sih. Workload-nya lebih kurang atau mungkin lebih safety ya. Karena guidance-nya lebih presisi betul. Ya, karena harusnya perkembangan teknologi seperti AI atau apapun di dunia, di industri apapun termasuk pesawat harusnya bisa meningkatkan keamanan, juga efisiensi dan sebagainya ya. Soalnya ya kadang-kadang ada background-nya juga. Kalau terlalu banyak AI atau mesin dan sebagainya, dihack kan habis ya. Tidak perlu lagi dulu ingat 9/11 ya. Orang harus belajar jadi pilot dulu untuk bisa hijack. Kalau ada AI tinggal mengoperasikan itu kan mungkin pada bisa berbahaya ya. Ya mudah-mudahan perkembangan teknologi sejauh apapun di industri pesawat membuat kita makin tenang. Betul. Seperti itu ya. Betul. Oke. Nah ini kebetulan ada pilot, boleh bilang pilot ya, walaupun belum menyetir pesawat komersil. Saya ada pertanyaan dari dulu yang belum terjawab sebenarnya ya. Kenapa sih mau landing atau take off itu jendela pesawat itu yang di sebelah kita kalau duduk passenger itu harus dibuka ya? Apakah artinya lihatlah dunia luar betapa indahnya. Siapa tahu ini adalah penerbangan Anda terakhir. Gitu menjadi serem ya. Kenapa sih itu harus dibuka gitu? Ngaruh nggak? Kan cuma jendela kecil gitu. Itu ya balik lagi urusan safety, masalah safety. Alasannya itu karena jadi satu penumpang bisa tahu kondisi di luar. Misal bagian sayap itu kan kalau kita duduk itu kan saya bisa lihat mungkin mesinnya masalah atau kebakar kayak kemarin gitu. Waktu haji gitu kan kebakar. Ya walaupun di di kokpit udah ada instrumennya kalau ada masalah atau apapun. Tapi double check kan, jadi memang ada masalah gitu atau pesawatnya kena wingnya sayapnya ada apa, terus ada mungkin ada orang naik manjat kan ada juga gitu. Jadi itu kan pandangan pilot ke belakang juga agak terbatas kan. Jadi sebagai alat kontrol juga. Seperti itu. Jadi penumpang juga bisa aware di luar gitu. Terus bisa ngasih tahu ke flight attendant-nya gitu ada masalah nih. Di sekolah penerbang atau sekolah pilot itu kan boleh dibilang semi militer ya, karena fisik juga dilatih dong, gitu ya. Saya pernah punya teman gitu ya, beberapa orang nih gitu ya, sebelum jadi pilot pesawat komersial atau sebelum berprofesi jadi pilot, mereka satu kerjaan dengan saya, bukan sebagai pilot lah, yang lebih waktu itu bercerita nih, wah keras banget itu gitu ya, seperti tentara gitu. Ada bukan penyiksaan, lebih kepada perpeloncoan atau penggemblengan fisik gitu ya. Kadang-kadang sampai
lagi naik pesawat latih, instrukturnya itu ini cerita aja dan ini betul-betul diceritakan bukan saya alami gitu. Yang benar ya, jangan sampai goyang. Tidur aja instrukturnya. Begitu goyang dikit, lanjut gitu. Atau dipukul. Se-ekstrim itu enggak sih sebetulnya? Itu mungkin kan dari Pak Dede itu temennya, berarti bisa dikatakan valid lah. Itu dulu kan istilahnya. Ya dulu. Saya nggak tahu sekarang. Kalau sekarang saya nggak tahu yang di STPI itu gimana, karena saya juga nggak tahu. Cuman saya tahunya di ranah swasta, sekolah swasta itu fisik udah nggak ada. Oh, nggak ada. Udah nggak ada gitu. Ya karena kan udah perkembangan zaman segala macam. Mungkin sekarang di itu juga ada ya, di yang negeri juga nggak ada. Saya nggak tahu juga. Saya tahu, saya bisa jawabnya di swasta. Lagi nyapu sampah saya. Mungkin nggak ada. Itu dulu waktu saya ngobrol dengan teman saya. Oke. Jadi kalau di swasta itu memang fisik udah nggak ada. Jadi, terutama di sekolah di Raya itu udah nggak ada. Cuman untuk masalah ketegasan segala macam, itu pasti, dan saya menurut saya harus sih, karena ya berhubungan dengan nyawa juga, karena nggak bisa main-main gitu sih. Sekarang kan sudah dunia penerbangan sudah mulai recovery ya, walaupun tidak balik lagi ke sebelum pandemi gitu ya. Beberapa rute penerbangan ke luar negeri, kalau haji umroh kan tetap ya, itu panggilan, jadi orang pasti ke sana gitu kan. Tapi destinasi-destinasi wisata itu makin banyak nih berkembang, juga banyak tiket-tiket promo dan sebagainya. Seberapa menarik sih berprofesi di dunia penerbangan ini, tidak hanya pilot ya, tapi pramugari atau akan seperti ini terus gitu ya? Demand-nya kurang dibandingin supply-nya atau gimana? Nah, kalau dari studi itu saya baca-baca itu di jurnal itu, untuk demand itu ini asumsinya nggak ada apa-apa ya, jadi ekonomi segala macam ya istilahnya tumbuhnya ya terus tumbuh ya. Itu memang demand-nya tuh akan jauh daripada supply-nya. Apalagi dengan trennya sekarang pekerja itu kayak lebih suka yang di rumah gitu kan. Jadi pekerja-pekerja ini kan peminatnya makin dikit gitu. Nah itu memang demand-nya itu proyeksinya itu memang lebih tinggi dibandingin supply yang tadi banyak orang udah mulai ya udah kerja di rumah. Nah gitu kan. Kan Gen Z kan juga tadi ditanya pada sukanya jadi konten kreator kayak gitu kan. Itu kan pergeseran minat dari generasi mudanya sendiri kan. Nah itu memang secara proyeksi dunia aviasi itu bakal demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya. Daripada supply-nya. Iya. Oke. Itu cuman tadi kalau memang orang misalkan banyak orang yang suka kerja itu sambil jalan-jalan, betul nggak sih kalau jadi pilot itu bisa jalan-jalan kemana saja atau sebenarnya jadwalnya ketat tidak seindah itu? Ya mungkin 50% lah Pak ya. Ya mungkin karena saya tahu istilahnya kan ada senior saya cerita gitu. Ya jalan-jalan memang, cuman ya sampai dari bandara semisal ada RON, namanya RON kan remain overnight gitu kan, nginep di mana gitu. Itu ya sampai hotel aja, terus mandi, kan udah capek namanya kerja kan. Dan paling keluar cari makan depan hotel atau udah. Dan ada jadwal berikutnya lagi dan harus gitu. Fit ya. Iya, betul. Makanya bukan banyak ya, beberapa berita di media ya pilotnya supaya fisiknya lebih bagus gitu ya. Ada yang tersandung kasus ini penggunaan ya gitu ya. Mungkin juga seperti itu ya. Kalau itu sih mungkin karena lifestyle aja sih Pak. Lifestyle ya. Itu karena memang kan pasti namanya dunia profesional udah diatur kan. Ini harus istirahat. Udah cukup sebenarnya kan gitu kan. Tapi kan namanya ada orang yang pasti melanggar gitu. Ya, nggak hanya pilot ya. Iya, profesi lain pun banyak ya, semua oknum band, gawe, bahkan polisi kemarin, caleg di bandar, itu banyak lah pokoknya terlepas dari posisinya apa, profesinya apa gitu ya. Oke, Mas Rafiq, ada yang mau disampaikan nggak? Ini kan demand-nya akan makin tinggi, orang cenderung menjadi generasi sekarang pengen jadi konten kreator, YouTuber. Yang tua-tua juga saya juga sama konten kreator gitu ya. Tapi supply-nya mungkin akan makin dikit gitu. Apa yang mau disampaikan ke teman-teman SMA, SMK atau yang pengen jadi pilot tapi kayaknya
nggak menarik nih, atau mungkin takut jatuh gitu, atau apa yang mau disampaikan, silakan. Ya, mungkin saya nyebutnya bagi junior aja Pak ya. Untuk junior mungkin yang bercita-cita atau ingin masuk ke dunia aviasi, tidak terlepas dari pilot atau mungkin bisa jadi flight attendant atau di ATC mungkin. Memang secara proyeksi untuk dunia itu bakal ada, dan malah justru demand-nya makin tinggi gitu. Setelah supply-nya ya pertumbuhannya tidak setinggi demand-nya gitu. Yang ingin memang satu, balik lagi tanya ke orang tua, kalau memang yang masih bergantung dengan orang tua itu sanggup atau enggak. Kedua, jaga kesehatan yang pasti, dicek lagi tadi ada kurvanya atau enggak. Kalau memang sudah kesehatannya oke, kemudian ya standar lah melatih bahasa Inggris, standar aja, nggak perlu yang fluent, cuman ya harus mengerti dan bisa menyampaikan maksud gitu, maksud yang ingin disampaikan. Terus perhitungan, matematika ya itu wajib. Penting ya penting. Enggak yang harus kalkulus, integral segala macam, enggak, cuman logika aja, jumlah kali baginya itu memang harus dikuasain bener-bener lah gitu. Terus ya mungkin bagi yang tahu, mungkin keadaan sekarang tuh memang lagi masih belum bagus ya. Banyak yang hasilnya belum terbang juga gitu. Nah, untuk junior yang ingin masuk ini, dipikir lagi. Mungkin saran saya yang masih SMA itu ambil kuliah dulu atau gimana. Lumayan 4 tahun itu bisa merubah keadaan. Maksudnya kan kita nggak tahu pasar kayak gimana kan Pak. Jadi mungkin pas habis kuliah tahu-tahu demand-nya tinggi banget. Masalahnya sekolah penerbangan tuh relatif nggak terlalu lama. Dan nggak terlalu banyak juga ya di setiap negara ya. Di setiap negara pasti ada, tapi nggak terlalu banyak gitu sampai seperti kampus gitu ya. Iya, cuman ya nggak sebanyak. Harganya mahal, jadi lebih sedikit juga. Iya. Itu kalau yang mau masuk, saran saya sih untuk saat ini, khususnya di Indonesia ya, mungkin junior tuh pada kuliah dulu mungkin, atau memang kalau yang suka yang kerja ya kerja dulu gitu. Tetap cari koneksi ke dunia aviasi. Gimana sih kondisinya gimana, kalau memang sekiranya udah mulai ini nih, kalau udah dapat informasi gitu, bisa tuh mulai mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia aviasi. Mau terserah mau dari yang negeri atau swasta, ya itu sama aja, pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing ya. Atau yang baru lulus tadi belum terbang juga karena pandemi dan sebagainya. Bisa dimanfaatkan waktunya untuk sekolah gitu ya, yang bisa membuat nanti ketika masuk ke dunia penerbangan dan juga organisasi penerbangan maskapai itu bisa berkontribusi lebih banyak ya, tidak hanya skillnya sebagai betul. Wah, luar biasa sekali. Ini kalau saya lihat ya, saya sendiri nih dulu kan gagal nih ya gitu ya, matematika ya nggak bodoh-bodoh amat gitu ya, kaki kayaknya lebih dari 1 meter, nggak buta warna gitu ya, saya nggak juling juga ya. Ini kamera yang mana nih? Nggak juling juga. Bisa dong? Atau udah tua? Nggak bisa? Ada batasan umur nggak Mas Habib? Waduh, kalau maskapai itu cuman kalau yang saya tahu tuh yang masuk maskapai umur 30-an itu juga lumayan banyak Pak. Lumayan 30 banyak. Tahun ya. Kalau di atas 40 tuh pasti sudah senior dong. Ribuan penerbangannya di persyaratan dong ya. Saya kurang tahu juga sih yang memulai dari umur 40 tahun ke atas gitu. Tapi kalau 30 gitu ada, memang ada. Oh gitu. Kalau gitu saya beli pesawat pribadi aja Bisa. supaya nanti supaya bisa menyetir pesawat sendiri. Bisa dong ya? Bisa. Itu ada namanya kan lisensinya tuh ada 3, student pilot, private pilot sama komersial gitu. Jadi kalau Pak Dede pengen nih bisa punya rezeki nih bisa beli pesawat gitu, pesawat latih sendiri, ya beli, udah terus Pak Dede ambil namanya sampai private pilot license. Nah, private pilot license itu Pak Dede ya bisa bawa sendiri, bisa bawa teman-teman boleh. Nah, perbedaannya dengan komersial, Pak Dede nggak bisa charge.
charge ke ini jadi, karena ini udah ikutnya bisnis gitu. Nah komersial. Kalau private pada dia boleh ngajak. Selama ada cas apapun bentuknya itu udah masuk ke ini ya. Komersial. Komersial. Ya. Kalau private pada dia mau ajak sekeluarga naik pesawat, nyetir sendiri mau ke Bandung atau gimana naik pesawat, ya tuh bisa pada dia gitu. Oke. Sekarang sih udah bisa nyetir pesawat drone yang kecil buat ngambil foto footage gitu ya. Oke, Mas Rafif, terima kasih banyak waktunya nih udah menyempatkan di sela-sela kuliahnya, udah skripsi sekarang ya. Ya, masih. Mudah-mudahan pas selesai skripsinya. Amin, makasih. Segera terbang, insya Allah dapat maskapai yang cocok dan karena kuliah juga manajemen bisa berkontribusi terhadap perbaikannya maskapai mungkin yang di Indonesia bisa dihitung jari lah ya, yang masih rugi atau yang tidak berkembang atau gimana pun sukses buat Mas Rafif. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih, Pak. Luar biasa.